Oke, selamat malam John. Sekarang waktunya malam ini John. Ketemu lagi kita di video saya. Nah, di kesempatan kali ini request kalian akan saya turuti di video ini John. Makanya nanti ditonton sampai selesai. Ini di video kali ini saya mau bahas bagaimana cara menghitung kompresi motor, kompresi di ruang bakar. Ini kan request kalian yang di komenan itu. Ini saya turutin sekarang ini John, baru sempat nurutin requestan kalian. Nah, ini mesin Vixen yang kemarin yang 188 cc itu. Terus yang ini piston yang kemarin kita bubut. Sekarang udah siap, kita hitung ulang lagi kompresinya John. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Ini videonya kayaknya bakalan panjang John, karena nanti saya mau jelasin dengan sangat detail. Dengan sangat detail John. Makanya jangan bosan dengerin cerewetnya saya John. Yang penting semoga kalian bisa mudeng di video kali ini. Oke, lanjut. Sekarang John, alat-alat yang perlu kalian punya kalau mau menghitung kompresi. Yang pertama, alat utamanya ada di buret. Ini namanya John, ini namanya buret. Nah, ini alat utama ketika kalian ingin menghitung kompresi. Ini alat utamanya. Sebenarnya banyak tutorial yang pakai suntikan itu John, tapi saya belum praktek, kok kayaknya ribet. Nah, kalian harus punya ini alatnya, buret namanya. Ini buret. Oh ya, tak jelasin, ini buretnya dengan kelitian 0,05 John. Saya tak fokusin. Angel John. Lanjut John. Sebelum ke step berikutnya, ini step pertama. Seperti yang saya bilang tadi, ini buret dengan ketelitian 0,05 John. Nah, jadi kalian cara bacanya gini. Ini per garis ini dibaca 0,05 John. Nah, kalau yang di garis ada angkanya ini 0,5 berarti dia 0,50. Jadi bacanya per garis 0,5 John. 0,05 sorry. Nah, jadi dihitung dari garis pertama setelah 0 ini 0,05, lanjut kelipatan lagi 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, dan pas di sini 0,5, berarti 0,50. Nah, ini untuk cara membaca buret dengan ketelitian 0,05 ini John, di atas ini. Nah, ini kalian pahami dulu cara membaca buretnya. Semoga kalian bisa paham ya John. Saya kira sudah sangat jelas cara membacanya. Lanjut ke step berikutnya John. Oke. Lanjut lagi ke step berikutnya. Alat yang perlu disiapkan yang utama adalah alat ukurnya, yaitu buret. Terus selanjutnya ada ini grease. Ini namanya grease John. Ini grease atau stempet lah kalau di orang Jawa bilang. Terus ada oli. Ini bukan oli gardan, tapi isinya ya oli gardan bisa John. Ini oli mesin, udah tak ganti oli mesin yang baru tapi John, yang masih bagus. Terus ada bensin. Nah, itu alat berikutnya yang perlu disiapkan. Nah, ini tadi bensin sama oli ini untuk cairan yang dimasukkan ke buret nanti. Itu cairan yang buat kita masukin ke dalam ruang kompresi di sini nanti. Yang perlu diperhatikan nanti nyampurnya, ini kan oli sama bensin. Yang perlu diperhatikan ini nanti perbandingannya 1:1, 1 oli dan 1 bensin gitu ya John. Habis ini kita campur dulu. Ini udah tak siapin tempatnya yang buat cairan untuk kita buret nanti. Nah, oke, sekarang kita campur cairannya antara oli dan bensinnya John.
Ini tak terus ini aja biar kelihatan. Ini oli. Pokoknya 1:1. Kalian masukin aja, pastikan olinya baru John, jangan oli bekas. Habis itu Mas. Wah iya habis ya. Oke, ini olinya segini, 1:1 John. Nah kalau olinya segini, nanti bensinnya juga segini ukurannya. Kalian kira-kira aja. Yang penting nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Kalian masukin aja bensinnya. Kalian kira-kira. Nah kemungkinan segini John. Nah ini segini udah pas kalau menurut saya 1:1. Lanjut kita kocok John. Kocok John. Terus biar mencampur. Nah oke, kocok terus. Nah udah, kalau dikocok seperti ini, tunggu beberapa saat John biar gelembung-gelembungnya hilang. Oke, ini cara mencampur cairannya John. Udah. Oke, setelah nunggu buih-buihnya, gelembung-gelembungnya naik, udah nggak ada buih-buihnya. Sekarang kita masukin ke buretnya John. Tinggal kita masukin ke buretnya. Kita tuangin ke buretnya John. Nah John, perlu diperhatikan nanti ngisinya benar-benar sampai 0 sini ya John. Ini sampai 0. Nah ini kan masih lebih nih. Nanti kita buang dari bawah dulu, dipastikan sampai 0. Nah ini kita tunggu gelembung-gelembungnya biar naik dulu. Habis itu baru dipasin di garis 0 ini John, biar gampang kalian bacanya nanti. Pas 0 sini nanti. Pasin bener-bener pas di 0. Ini kan masih lebih, nanti kita buang dulu. Ini kita tunggu dulu biar gelembungnya naik. Habis itu kita pasin di angka 0 habis ini. Oke John. Nah ini udah di 0 ya John. Tadi kan lebih. Terus setelah nunggu gelembungnya pada naik, habis itu kita buang ke bawah. Nah kalian pastikan ini benar-benar 0, pas di garis 0 seperti ini biar gampang bacanya. Gitu ya John. Oke, sekarang lanjut ke step selanjutnya. Ya lanjut ke step berikutnya. Sekarang yang perlu kita lakuin, pasang blok sekernya John. Nah ini kalau pasang seker, kalian pasang dulu ringnya yang bagian atas, ring bagian atas. Kalian pasang satu aja. Duh, tiba ya John. Jangan grogi Mas. Oke. Cik John. Nah ini kalian pasang satu aja ringnya yang bagian atas cukup. John, sambil udut ben sip. Udah ringnya udah kepasang, ini bebas. Pokoknya pasang satu aja. Bisa tinggal kita pasang di crankcase-nya ini, blokopnya. Jangan lupa perpak nanti dipasang, perpak bawah sama perpak atasnya dipasang. Perpak bawah dipasang, perpak atas dipasang. Oke lanjut kita pasang John. Sepi ini John, nggak ada musik ini John. Subwoofernya lagi bodol ya John. Wah, sponsor-sponsor subwoofer juga nggak apa-apa John, tak terima John. Sambil ngetes sih John, 2 tong John biar seger. Sip. Oke lanjut pasang bloknya. Perpak jangan lupa dipasang John ya, perpak. Pasang bloknya. Sik John. Tak kasih no dulu. Kalau dirasa video kepanjangan boleh di skip John. Tapi ini untuk kebaikan kalian juga biar mudeng step by step. Nanti kalau saya jelasin kecepatan malah banyak komenan. Ini komprotnya tak ke atasin dulu. Sebenarnya nanti nggak anu John, apa namanya, rantai ketengnya ini nggak begitu ngefek untuk pengukuran kompresi ini. Nanti tak jelasin, tak pasang dulu aja nih John.
Ini tak pasang buringnya dulu. Untuk ribet. Ini dibantu sama teman saya ini John ngerekodnya. Kalau sendiri ribet John kalau kayak gini. Nah ini kalian posisikan top, nanti saya kira kalian posisikan top. Kalau ada bekas oli di liner bisa kalian lap dulu. Kalian lap sampai bersih. Pastikan tidak ada oli-oli lagi di bagian bloknya. Nah setelah ini kalian perlu kasih grease. Nah ini kalian perlu kasih grease. Kalian perlu kasih grease di bagian dinding linernya sini John. Deketin mas, ini mas. Nah kalian perlu kasih grease di bagian linernya sini. Ini tak kasih dulu John. Tujuan dikasih grease ini supaya tidak ada cairan yang berobos ke Kebocoran. Tidak ada sela, tidak ada oli yang turun John. Maksudnya oli tetap berada di bagian atas ruang bakar. Nah itu tujuannya juga dipasang ring seker bagian atas untuk menahan oli supaya nggak turun, supaya akurat nanti bacanya buretnya John. Nah ini kalian lumasi di bagian pinggir-pinggir gini aja. Nah setelah kalian lumasi, kalian naikkan lagi pistonnya John. Nah kalian naikkan lagi pistonnya di posisi TMA. Nah ini kan ada grease-nya kan udah naik nih kok John, grease-nya ini. Kalian lap, kalian bersihkan lah. Pokoknya tidak ada grease yang ke permukaan. Kalian bisa bersihin pakai apa aja terserah. Ini pakai tangan. Kalian pastikan bagian ruang bakar sini bersih. Grease-nya soalnya kan udah nempel di bagian celah-celah antara piston dan dinding linernya John. Ini kalian pastikan bersih John. Nah, oke. Kalau udah bersih, lanjut ke step berikutnya. Kalian pastikan lagi piston berada di titik mati atas. Nah ini kamratnya nggak pakai sih John, soalnya kan kita cuma masang bagian kop sama blok. Kop nggak dipasang noken, nggak dipasang gear sentrik, kita cuma pasang aja. Ini kita turunin aja John, nggak masalah. Yang penting posisi piston benar-benar pada posisi top. Nah, ini kalian lap dulu sampai bersih. Bagian head juga kalian lap permukaannya. Setelah itu kita pasang perpak bagian kop. Nah ini kalian pasangnya pakai, kalau saya biasanya pakai grease John. Saya olesin grease di sini. Karena ada teman-teman yang suka pakai lem, tribon atau apa, tapi susah nanti bersihnya. Kita pakai grease aja. Ini kita lumasi grease perpaknya. Dia fungsinya sama kayak lem John. Cuman kan keperluannya untuk buret aja, nggak sampai hidup mesin. Kalau hidup mesin ya pasti bocor John kalau pakai grease kayak gini John. Ini kalian olesin tipis-tipis aja John. Yang penting nanti cairannya nggak merembes keluar, nggak bocor keluar. Begitu juga sebaliknya, kita kasih grease juga, bolak-balik kasihnya.
disimak terus John, ini detail saya soalnya jelasinnya step by step. Semoga kalian mudeng apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat bagi kalian juga. Kalau bermanfaat bagi yang lain kan saya juga ikutan dapat pahala John. Amin. Amin mas. Oke. Nah, tak diajari dong ngomong amin nih. Ya mas, saya baru training soalnya. Oke. Nah ini yang record yang punya mesinnya ini John, tungguin saya John. Wah payah loh John. Soalnya kalau nggak gitu nggak dikerjain ini John, motornya John. Tak kerjain tapi sempetnya John. Soalnya rotok gatel ini John, ownernya. Nah kalian tinggal pasang perpaket seperti biasa. Perpak kalian pasang, lalu kalian pasang headnya John. Ya, tinggal kalian pasang headnya. Nah, headnya nggak ada apa-apanya ya John. Cuma klep, per klep kita pasang, noken templar gak kita pasang. Ya seperti ini aja kalau ngitung kompresi, nggak perlu dipasang semua. Ini tinggal kita pasang. Jangan lupa dibaut John. Ya, cariin bautnya. Ya, nah ambil kuncinya. Oke, pasangnya seperti biasa, bautnya tinggal kalian kencengin. Nganan apa ngiri tuh mas? Nganan ta mas. Ngiri lah tanggane lek ngiri. Aku nang nganan lek mas. Oh ya, saya terima kasih sebelumnya sama buat teman-teman yang udah support terus channel saya John dari 0 sampai ya alhamdulillah udah naik ke 1000 subscriber ini John. Saya terima kasih untuk teman-teman yang udah pada support channel saya. Lemah telus ya John ya, semoga Gusti Allah limbales pokoknya. Saya bagi ilmu juga setahu saya, ilmu yang saya punya aja yang saya bagikan John. Saya juga masih belajar. Kalau ada video-video saya yang saya masih salah, tolong dibenarkan John. Jangan diem aja, saya juga manusia biasa, banyak luputnya. Nah ini tinggal dikencengin John. Nah, oke, setelah blok kop terpasang, kalian pastikan lagi pistonnya berada pada posisi top John. Sambil ngeteh lagi John. Caranya bisa kalian masukin benda lah ke lubang busi, nanti kalian rasain sendiri John. Kalian masukin, kalian rasain lagi untuk memastikan piston tidak bergeser. Piston tetap berada pada posisi top. Nah, jika dirasa sudah top, sudah benar, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu memasukkan cairan yang tadi diburet ke dalam ruang bakar ini John. Oke. Ya, lanjut lagi ke step berikutnya. Kita mau masukin cairan yang tadi dari dalam buret ke dalam ruang bakar ini. Nah, sebelumnya triknya gini John, tipsnya. Ini kan posisi mesinnya, lubang businya ini miring John. Nah ini miring. Nah gimana caranya supaya dia lurus. Nah jadi kita miringin Nunggingin. mesinnya, kita miringin, kita ganjel aja, kita miringin. Nah pokoknya dipastikan sejajar, lubang businya bisa sejajar, bisa pas lurus John. Oke, setelah itu lanjut kita masukin cairannya. Oke, tinggal kita masukin cairannya John di dalam lubang busi ini. Pelan-pelan aja masukinnya John.
Nah, ini biarkan dia mengalir sampai ke atas, John. Biarkan dia penuh sampai ke atas permukaan lubang busi. Wih. Biasa, John, tetangga lewat, John. Kita sambut. Pelan-pelan aja, John. Pokoknya jangan sampai kurang, jangan sampai kelebihan, harus pas di permukaan lubang busi atas, John. Nah, ini pelan-pelan ini, John, nih. Tetes demi tetes. Nah, kalian harus hati-hati ketika dia mau penuh memenuhi ruang bakar. Kalian harus benar-benar langsung ditutup keran dari buretnya ini, langsung di stop. Ini masih belum penuh. Kita tunggu sampai penuh, John. Sabar aja, John. Kita mainnya pelan-pelan biar enak, John. Oke, masih mengalir. John, tinggal kurang dikit. Nah, kalian perlu hati-hati ketika dia mau penuh. Nah, harus pastikan tidak boleh melebihi batas lubang busi, John. Harus benar-benar pas di atas permukaan lubang busi biar akurat. Oke. Ya, setelah cairan yang dari buret masuk ke dalam ruang bakar, setelah itu baru kita hitung berapa kurangnya dari buretnya ini. Ini hasil yang kita dapat di sini. Fokus, Mas? Ya. Oke. Ini bisa kalian lihat volume dari buret ini menjadi 16,25. Nih, 16,25. Ya, John? Ya. Kalau kalian nonton videonya di skip-skip, kalian nggak tahu cara bacanya nanti, makanya kalian harus tonton dari awal, John. Soalnya di awal video saya udah menjelaskan cara membaca buret ini. Nah, ini kita dapatkan hasil 16,25. Nah, ya, bisa lihat? Ya. Aman? Jelas, Mas. Oke. Nah, ini hasil ini belum bisa kita pastikan, maksudnya belum hasil final ini, John. Kompresnya masa 16 gitu. Kalau ada yang misal tanya gitu. Nah, kalau udah dimasukin ternyata dapat hasil 16,25 kan, kalau motor harian wah terlalu tinggi, John. Nah, ini belum hasil final, John. Masih ada step berikutnya. Nah, step berikutnya setelah kita mengetahui volume buret ini yang kita masukkan ke dalam ruang bakar, step selanjutnya itu adalah kita hitung pakai rumus, John. Nah, setelah ini kita hitung pakai rumus. Habis ini kita belajar matematika, John. Nah, oke. Kita pause dulu videonya, John. Oke, lanjut ke step berikutnya, John. Di step ini kita belajar matematika. Yang pertama kalian harus tahu yaitu cara mencari volume buret. Cara mencari volume buret itu gini, John. Volume kita singkat jadi V. Volume buret sama dengan volume isi ruang bakar dikurangi volume busi, John. Nanti kita terangin soal volume busi ini. Kita lanjut ke rumus berikutnya. Setelah kita ketahui volume buret nanti, ini kan rumusnya ini. Setelah itu kita lanjut ke rumus ruang kompresi. Ruang kompresi kita singkat menjadi RK. RK itu rumusnya adalah volume, kita singkat jadi V, volume silinder. Volume silinder ini yang dimaksud adalah cc dari motor kalian, John. Nah, itu ditambah volume buret dibagi volume buret. Nah, jadi yang kita cari
mencari, yang pertama kita cari itu awalnya volume buret dulu John. Soalnya nanti volume buret ada di bagian bawah ini. Kalau kita nggak cari ini dulu, kita nggak bakal tahu nanti hasilnya. Nah oke, setelah itu kita lanjut cari volume buret. Volume buret. Nah volume buret tadi kan rumusnya isi ruang bakar dikurangi volume busi. Nah tadi kita ketahui hasil dari buretannya itu adalah 16,25 John. 16,25. Nah kalian harus nonton dari awal biar nggak bingung. Nah ini 16,25 kita kurangi volume busi. Volume busi itu volume busi itu adalah panjang berat busi yang digunakan. Nah kalau khususnya di Vixen ini kan busi panjang. Rata-rata kan sekarang pakai busi panjang seperti ini, Vixen, Karisma, FU, Jupiter ME, Making kan pakai busi panjang seperti ini John. Nah ini yang biasa saya pakai ini volume businya adalah 0,8 ini 0,8. Kita masukin ke rumus, tinggal kita hitung 16,25 dikurangi 0,8, kita kalkulator John. Wah sip, 16,25 dikurangi 0,8. Nah ini hasil yang kita dapat adalah 15,45. Berapa tadi? 15,45 ini ya John. Terus habis ini kita cari ruang kompresinya. Ruang kompresi itu kan sama dengan volume silinder atau cc dari motor itu ditambah volume buret dibagi volume buret. Nah volume silinder itu kalian hitung dulu, rumusnya itu gini John. Cara mencari cc motor, cc sama dengan 0,785 dikali bor dikali bor itu besar piston John. Besar piston ini kan 64. Kita tulis gimana John enaknya? Kita tulis bor aja John. Dikali bor dikali stroke John, biar kalian mudeng. Jadi kita masukin 0,785. Terus bornya ini kan mesin ini pakai piston 64. Kita tulis 64. Nah kalau di Vixen ini stroke-nya itu 58,7. Stroke itu langkah John, langkah dari mesin itu. Sekarang kita tinggal kalkulator lagi John. 0,785 dikali 64 dikali stroke 58,7, hasilnya 188,7 John. 188,7. Nah setelah volume silinder diketahui, berarti kita lanjut ke ruang kompresi. Kita hitung ruang kompresinya. Berarti kan tadi rumusnya ini John, volume silinder ditambah volume buret dibagi volume buret. Terus kita tinggal masukin ke sini. Setelah kita ketahui cc dari motor itu dan volume buretnya, tinggal kita masukin. Tadi kan cc nya motor ini 188,7 ditambah volume buret itu 15,4 sorry John, bagi volume buret lagi 15,45. Udah tinggal kita hitung. Ini berarti pakai kalkulator lagi John, utek kurangnya ndak John. 188,7 ditambah 15,45. Ini kalian sama dengan dulu, des. Kan 204 15, tinggal dibagi lagi volume buret yaitu 15,45 dibagi 15,45. Nah, ketemu hasil ruang kompresinya yaitu 13,2 John di motor ini John. Sudah agak turun dari yang kemarin. Sebenarnya target saya 13 pas atau 12,9, cuman kita coba dulu pakai kompresi segini John.
Nah, ini kompresi dari motor ini telah diketahui yaitu 13,2 banding 1, John. Nah, ini hasil akhirnya setelah kita buret. Nah, ini hasil akhirnya, John. Ruang kompresinya ini. Ruang kompresi. Nah, paham ya, John? Semoga kalian paham rumus-rumus yang saya kasih. Terus hasil-hasilnya seperti ini. Yang perlu kalian cari yaitu volume buret dulu. Setelah itu kalian hitung cc motor kalian. Langsung masuk ke rumus ruang kompresi. Volume silinder tambah volume buret bagi volume buret. Hasilnya ini, John. Selebihnya mohon maaf jika ada kurangnya saya, John, dalam menjelaskan di video kali ini mengenai cara menghitung kompresi. Jika ada salah mohon dibenarkan. Nah, itu sebagian cara untuk mencari volume ruang bakar di motor kalian. Itu ya, John, 13,2 banding 1. Oke, sekali lagi bila mana ada salah mohon dibenarkan, John. Manusia banyak luputnya. Sementara itu dulu video kali ini tentang cara menghitung kompresi motor. Sekian videonya. Yang belum like silahkan like, komen, share sebanyak-banyaknya. Yang udah support terus channel ini saya terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Matur suwun.